Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita sama-sama menghadiri undangan haulnya Bapak Jayadi bin Haji Jayadi bin Bapak Haji Sayati. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan juga semua keluarga Bapak Haji Sayuti diberikan kesehatan lahir batin, diberkahkan umur, senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi kita mengingat kepada saudara kita yang telah wafat, yang telah meninggalkan dunia ini. Kita pun pastilah akan menyusul mereka semuanya. Kita sebagai orang yang percaya dengan ada yang gaib, kita beriman dengan adanya nikmat kubur dan azab kubur, sehingga paham kita Ahlussunnah Jamaah bahwa Ahlussunnah Jamaah yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, setiap ada yang meninggal selalu diadakan acara tahlilan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, 40 hari, 100 hari, dan haulnya. Apakah ada dalilnya? Banyak dalilnya. Jangan takut. Ya, kita, para ulama kita, terutama salafus sholihin, para sahabat pun pernah mengadakan acara peringatan kematian. Malam pertama, si mayit akan merasakan kaget yang luar biasa. Siapapun orangnya, orang yang beribadah pun merasa kaget karena beda alam. Seperti halnya bayi yang lahir ke alam dunia, beda karena bayi yang pertama kali di dalam perut merasa hangat, cuma segitu tempatnya. Begitu lahir ke alam dunia, kaget, lega gitu kan, sehingga menangis. Begitu kagetnya, beda alam. Juga sama, begitu kita meninggal, siapapun orangnya, masuk ke liang lahat sempit. Tapi bagi orang yang beriman, beramal soleh, dia yakin dengan adanya kehidupan akhirat, sehingga begitu dia yakin dengan kematian emang hak, gak bisa ditolak lagi, dia mempersiapkan bekalnya untuk perjalanan jauh, yaitu kematian. Sehingga begitu mendatangi kematian sudah siap, malaikat menjemput sudah siap, sehingga tidak akan merasakan kegelisahan, tenang hidupnya. Ketika dia dicabut nyawa, dia pasrah karena sudah tahu bahwa pertemuan dengan Allah merupakan kenikmatan bagi orang beriman. Nikmal mautu rohatan mukminin. Kematian merupakan istirahat yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Istirahat, orang istirahat kan nyenyak, santai, ya adem dan sebagainya. Jangan merasa ketakutan dengan kematian. Siapapun pasti akan mati. Ya, seperkasa apapun orang tetap akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Oleh karena itu, siap tidak siap, takut tidak takut, tentu kita harus menghadapi kematian. Ya, bahwa kematian merupakan jalan menghubung antara kekasih dengan kekasihnya. Al-mautu jisrun,
Yusalal habibi ilal habibi. Yusilal habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan penghubung antara kekasih dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita udah siap ya bekal untuk akhirat, apa harus kita takutkan? Ya, jangan takut mati. Yang kita takutkan kita mati jangan sampai suul khotimah, itu yang kita takutkan. Tapi insya Allah orang yang beriman, orang yang beribadah senantiasa selalu mengucapkan syahadat, selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah, selalu bersedekah, insya Allah begitu menghadapi kematian sudah siap sehingga tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insya Allah Bapak Haji Jayadi bin Pak Syuti termasuk orang-orang yang beruntung ya, insya Allah mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya, karena setiap hari mungkin Pak Syuti mendoakan putranya. Insya Allah kita bersama ketika kita mendoakan orang tua kita, saudara kita, kerabat kita. Misalnya kebetulan saudara kita sedang diadab misalnya, lalu kita mendoakannya, langsung diberhentikan siksaan di alam barzahnya. Apalagi yang mendoakan anaknya, orang tuanya, kerabatnya, langsung ya. Orang lain pun sama, kita mendoakan orang lain, disebutkan namanya, misalnya sebutkan namanya Anu bin Anu. Ketika sebutkan dia sedang diadab, maka dihentikan adabnya. Itulah keistimewaan doa seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Juga sama, ketika orang tuanya disiksa, anaknya beribadah, anaknya thalabul ilmi, anaknya bersedekah, maka orang yang sedang diadab di dalam kuburnya dihentikan, malahan diberikan kenyamanan. Asal kita yakin, jangan ragu-ragu lagi. Paham kita Ahlussunnah wal Jamaah, terutama Nahdliyin, ya selalu kita mendoakan ahli kubur. Mungkin orang-orang di luar Ahlussunnah mereka menafikan ya. Kita alhamdulillah orang tua kita mengajarkan kepada kita jangan sampai kita melepaskan diri dari ajaran orang tua kita dulu. Insya Allah guru-guru kita menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang sampai salah mengambil guru, yang sampai kita salah memilih guru. Itu anjuran dari para guru-guru kita, jangan sampai salah di dalam mengambil guru. Insya Allah kalau kita tahu guru kita silsilahnya, terutama ustaz-ustaz kampung, kita tahu silsilah mereka, sehingga kita merasa aman dibandingkan dengan ulama atau kiai atau ustaz yang tidak tahu juntrungannya, sehingga melenceng dari ajaran orang tua kita. Kadang-kadang bid'ah, kadang-kadang syirik, kadang-kadang musyrik dan sebagainya. Tapi insya Allah ustaz-ustaz yang kampung, ustaz-ustaz yang ada di kampung, mungkin mereka lebih mengenal tentang lingkungannya, tentang keluarga, sehingga insya Allah ya akan membawa kita kepada tuntunan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang dalil tahlil? Apakah ada banyak dalilnya? Ya, tadi tentang haul ada dalilnya, yaitu ketika Rasul setiap tahun Rasulullah berziarah ke kuburan pahlawan Badar dan juga ke kuburan Baqi'. Ya, ini Rasul selalu. Begitu Rasul meninggal, sahabat Abu Bakar pun sama. Ya, selalu berziarah ke makam para syuhada di Badar dan juga di Baqi'. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terus sampai Sayyidina Umar meninggal, teruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal, juga teruskan oleh para Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Mereka pun sama mengenal tentang haul, peristiwa kematian. Ya, contoh yang lain, kita selalu memperingati Maulid
akhir hijrah dan juga kematian wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Ucapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah. Orang yang anti tahlil dia anti ucapan la ilaha illallah, gitu kan? Ini fondasi akidah kita. Ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Masa dibid'ahkan, masa kita dianggap syirik mengucapkan tahlil. Ya, itulah orang-orang yang senantiasa menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa ucapan la ilaha illallah ucapan Allah sendiri. Ya, dalam Al-Quran banyak la ilaha illa anna, la ilaha illa fa'budni. Ya, jadi semuanya itu Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi diterangkan qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. Ucapan la ilaha illallah ucapanku, kata Allah. Wa ana huwa, dan akulah dia Allah. Man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala hisni, dia akan masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku amina min iqabi, maka dia akan bebas dari siksaanku, dari adabku. Walaupun hanya satu kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau timbang kalimat tersebut dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ternyata lebih berat timbangan ucapan la ilaha illallah. Sehingga tarekat Naqsabandiyah, Qadariyah dan juga tarekat Sijiliyah selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita merasakan sudah nikmatnya berzikir, dan rasa zauq nikmatnya kita berzikir, selalu kita tidak henti-hentinya mengucap kalimat la ilaha illallah. Para aulia, salafun sholihin, orang-orang yang sudah menempuh jalan tarekat, mereka selalu hatinya bergetar dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua yang ada dalam tubuh kita bergerak, dari mulai darah, urat-urat, semuanya bergerak karena begitu luar biasa getaran kalimat la ilaha illallah. Mereka merespon, ya. Begitu juga kalau kita makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillah, Allah ridho dengan ucapan tersebut. Dan apa yang kita makan semuanya mengalir, bergerak, ya, bertasbih, sehingga menciptakan energi untuk kebaikan-kebaikan. Orang yang selalu berzikir pada Allah, baik ketika dia minum atau makan, semuanya bermanfaat. Ketika air diminum, semua molekul air bergerak, ya, berzikir kepada Allah sehingga menggerakkan orang tersebut kepada kebaikan-kebaikan. Walaupun akan berbuat jahat, akan berbuat tidak baik, Allah akan selamatkan dia, sehingga nggak jadi maksiatnya, nggak jadi berbuat jeleknya. Insya Allah kita selalu mohon kepada Allah, berlindung, ya, kepada Allah, jangan sampai kita tergoda oleh hawa nafsu dan juga oleh setan. Insya Allah kalau kita sering riyadhah zikir, ya, riyadhah artinya berlatih untuk berzikir dalam segala hal, dalam segala keadaan. Insya Allah dengan selalu kita berzikir menyebut nama Allah, ketika kita sakaratul maut, Allah akan membimbing kita, sehingga ketika kita begitu nazar, yaitu hembusan napas yang terakhir di tenggorokan, insya Allah kita akan bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang
yang diberikan rezeki oleh Allah sehingga kita ketika meninggal bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pimpin tahlil insyaallah Pak Isaiah, silakan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.